Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas materi tentang elastisitas. Nah, contoh dari benda yang elastis di sini dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya, adik-adik. Langsung saja. Ada karet, ada pegas. Pegas itu ada pada per, gitu ya, per pada ballpoint yang sering adik kenakan, atau bisa juga pada sepeda motor. Ada pada shock breakernya ya. Nah, di sini elastisitas ini diartikan kecenderungan benda padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah dikenakan gaya. Jadi per itu ya, kita ambil contoh per pada ballpoint. Ketika kita tekan, ketika kita pencet tombolnya, itu nanti dia bisa kembali ke bentuk aslinya. Nah, ini artinya benda tersebut mempunyai sifat elastisitas. Nah, dalam materi elastisitas ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama adalah besaran-besaran yang terdapat pada benda elastis. Nah, besaran-besaran yang terdapat pada benda elastis ini beberapa tahun terakhir ini muncul dalam SBMPTN atau ujian masuk PTN. Nah, di sini besaran yang terdapat pada benda elastis ada 3, yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Ketiga besaran ini silih bergantian muncul di ujian PTN beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari ada tentang hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini mengatur tentang gaya yang bekerja pada suatu benda elastis. Kemudian hubungan gaya tersebut dengan pertambahan panjangnya dan juga konstanta elastisisnya. Kemudian yang ketiga ada tentang susunan pegas. Jadi contoh benda elastis tadi adalah pegas ya. Nah, pegas tadi bisa disusun secara seri maupun paralel. Terakhir, nanti kita akan belajar mengenai energi potensial pegas. Jadi yang namanya energi ini adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Jadi dengan adanya energi potensial pegas, maka pegas ini bisa melakukan usaha. Nah, akibat dari energi potensial pegas, ini tadi ya, pulpen itu isinya itu bisa keluar gitu ya. Jadi karena ada tekanan dari pegas seperti itu. Baik, adik-adik, di sini kita sudah sampai ke subbab yang pertama, yaitu besaran-besaran yang terdapat pada benda elastis. Jadi, misal di sini saya punya sebuah potongan karet ya. Nah, karet tersebut memiliki panjang awal adalah LO. Nah, ketika pada karet ini diberi gaya sebesar F, maka karet tersebut akan memanjang. Pertambahan panjangnya adalah delta L. Nah, dari awalnya LO menjadi L karena ada pertambahan gaya F di sini. Pertambahan panjangnya tadi adalah delta L. Kemudian di sini luas penampangnya sebut saja adalah A. Nah, mari kita cari regangan atau strain terlebih dahulu. Regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang delta L dengan panjang mula-mula, yaitu LO. Lambang dari regangan atau strain adalah E. Kemudian yang kedua ada tegangan atau stress. Stress itu adalah perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Luas penampang benda elastis tersebut. Jadi F ini adalah gaya, kemudian A adalah luas penampang. Kemudian yang ketiga ada yang namanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Dan modulus elastisitas disebut juga dengan modulus Young. Jadi ketika adik-adik menemukan soal di sana yang ditanyakan bukan modulus elastisitas, namun yang ditanyakan adalah modulus Young, maka adik-adik jangan bingung. Jadi kedua hal ini sama. Rumusnya adalah E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Jadi E bisa juga dicari menggunakan F per A dikalikan dengan LO dibagi dengan delta L. Nah, di sini kita menuju ke contoh soal yang pertama dari SBMPTN tahun 2016.
Seorang atlet memiliki otot bisep dengan luas penampang maksimumnya adalah 12 cm persegi. Jika ia mengangkat barbel bermassa 5 kg dengan besar gaya angkatnya adalah 7/5 dibanding gaya berat barbel, maka tegangan atau gaya persatuan luas otot bisepnya dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second adalah, jadi diketahui luas penampang 12 cm persegi. Nah, kita ubah menjadi meter. Ini nanti 12 dikalikan 10 pangkat min 4 meter persegi. Massa barbel adalah 5 kg. Gaya angkatnya adalah 7/5 dari gaya berat. Nah, percepatan gravitasi adalah 9,8. Namun, untuk mempermudah perhitungan, kita bulatkan menjadi 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah berapa tegangan atau gaya persatuan luas. Kita gunakan persamaan F per A. Ya, ini adalah tegangan tadi. Rumusnya adalah F per A. Di sini F dikatakan 7/5 dari W. W ini kalau kita jabarkan menjadi M dikalikan G. Dibagi dengan luas penampangnya A. Jadi nanti 7/5 dikalikan dengan 5. Gravitasinya 10. Kemudian luas penampangnya adalah 12 kali 10 pangkat min 4. Dicoret terlebih dahulu. Maka 70 dibagi 12 ini hasilnya adalah 5,71 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah A. Contoh soal kedua dari SBMPTN tahun 2017. Dalam sebuah adegan, seorang aktor memegang kabel baja yang digantungkan dari sebuah bangunan. Ia kemudian melompat dan mendarat tepat pada panggung pertunjukan. Panjang kabel baja adalah 10 meter dengan modulus yang 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Jika tegangan kabel adalah 1000 Newton saat aktor mencapai titik terendah, maka agar kabel tidak lebih memanjang lebih dari 2 cm diameter, minimum yang diperlukan adalah, kita tulis terlebih dahulu beberapa variabel yang diketahui. Di antaranya terdapat panjang awal LO sama dengan 10 meter. Kemudian pertambahan panjangnya tidak lebih dari 2 cm. Berarti artinya pertambahan panjangnya ini kurang dari 2 cm. 2 cm itu udah yang paling besar ya adik-adik. 2 cm. Kita ubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya terdapat modulus Young E sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Tegangan kabel ini karena satuannya Newton ya, berarti ini kita masukkan ke dalam besaran gaya. Karena satuannya Newton, 1000 Newton. Nah, yang ditanyakan berapa diameter minimum. Kita gunakan persamaan modulus Young, yaitu EE sama dengan tegangan F per A dibagi dengan regangan. Delta L dibagi dengan LO. Kemudian kita balik ya, maka nanti itu sama dengan F per A dikalikan LO per delta L. Kemudian E-nya kita masukkan 2 dikalikan 10 pangkat 11. Kemudian F-nya adalah 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, A ini karena yang ditanyakan adalah D, maka kita ubah menjadi pi D kuadrat per 4. Selanjutnya L-nya adalah 10, kemudian delta L adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian berarti 2 kali 10 pangkat 11 sama dengan 10 pangkat 4. Ini dari 10 pangkat 3 dikalikan dengan 10. Kemudian 4 yang tadinya di bawah saya taruh ke atas. Tuh ya, jadi nanti yang bawah tinggal 2pi dikalikan 10 pangkat min 2 D kuadrat. Kemudian saya coret di sini 4 dengan 2, hasilnya 2. Kemudian 2-nya hilang.
Ya, jadi kita punya D kuadrat sama dengan 10 pangkat 4, min 2-nya pindah ke atas jadi plus 2. Dibagi dengan Pi dibagi 10 pangkat 11. Jadi nanti besarnya D kuadrat sama dengan 1/Pi dikalikan dengan 10 pangkat 6 min 11. Atau D kuadrat sama dengan 1/Pi dikalikan dengan 10 pangkat min 5. Seperti itu. Nah, biar nanti kita menghitungnya mudah ya, maka saya ubah D kuadratnya menjadi 10/Pi kali 10 pangkat min 3. Jadi nanti D sama dengan akar dari 10 dibagi dengan Pi. Pi itu adalah kita gunakan 3,14. Jadi nanti di sini 10 dibagi 3,14 sekitar 3,14 juga. Dikali, oh iya ini ya, min 6. 10 pangkat min 6. Kita akar adik-adik, nanti hasilnya adalah sekitar 1,77 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita ubah ke kita ubah ke mili ya. Jadi nanti 1,77 milimeter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah diameter minimum yang diperlukan. Nah, karena di sini inginnya itu kabel itu tidak memanjang lebih dari 2 cm. Ya, kalau lebih dari ini otomatis kabel itu akan semakin tipis. Ya, semakin tipis. Maka agar tidak mudah patah, maka jangan sampai tipis gitu, jangan sampai tipis banget. Ya, minimal nanti lebih besar daripada yang 2 cm ini pertambahan panjangnya. Jadi agar tidak mudah patah gitu ya. Jadi nanti diameter minimumnya harusnya lebih besar daripada 1,77. Kita pilih opsi jawaban yang 1,8. Karena nilai 1,8 ini nilainya lebih besar dari 1,77. Seperti itu ya adik-adik. Kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada pegas sebanding dengan pertambahan panjangnya. Jadi misalkan kita punya sebuah pegas, kemudian si pegas tersebut diberi sebuah beban. Maka beban ini otomatis akan memberi gaya pada pegas sebesar W. Ya, jadi nanti untuk pegas ini F-nya sama dengan W, di mana W-nya adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Konstanta pembandingnya dinamakan konstanta pegas dengan simbol K. Jadi nanti besarnya gaya akan sebanding dengan K dikalikan dengan delta X. Di sini F artinya adalah gaya. Kemudian delta X adalah pertambahan panjang pegas. K adalah konstanta pembanding atau disebut juga konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Contoh soal ketiga dari senam PTN tahun 2012. Kedua ujung sebuah pegas memiliki tetapan 50 Newton per meter. Ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 Newton yang saling berlawanan. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah sebuah pegas, kemudian kedua ujungnya ditarik dengan gaya masing-masing 10 Newton dengan arah berlawanan. Nah, dalam persoalan ini walaupun dikatakan pegas tersebut ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton, maka adik cukup gunakan F itu sama dengan 10 Newton. Jangan ditambah. Ya, karena sebenarnya pegas ketika ditarik dengan gaya 10 Newton pada prinsipnya sama dengan materi tadi, bahwa misalkan ada pegas kemudian ditarik dengan beban sebesar W, jadi nanti F sama dengan W. Maka sebenarnya si pegas ini juga ketarik sama yang atas ini. Nah, besarnya nanti juga F sama dengan W. Jadi semacam aksi reaksi. Oke, adik-adik gunakan F-nya cukup 10 Newton saja. Diketahui konstanta pegasnya adalah 50 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan berapa pertambahan panjang pegas tersebut atau delta X. Kita gunakan persamaan hukum Hooke,
yaitu F sama dengan K dikalikan dengan delta X. F-nya adalah 10, kemudian K-nya adalah 50, delta X-nya adalah 10 dibagi dengan 50, ini adalah 0,2, satuannya meter. Jadi kita pilih jawaban yang C. Selanjutnya adik-adik di sini kita belajar mengenai susunan pegas. Mengapa kita belajar susunan pegas? Ini karena pegas adalah salah satu contoh benda elastis. Jadi kalau pegas ini ditekan, maka ia akan kembali ke posisi semula. Nah, di sini ada susunan paralel dan juga susunan seri. Susunan pegas paralel ini jika diberi gaya, maka pemanjangan pegasnya akan sama besar. Nah, sedangkan untuk susunan seri, ketika pegas tersebut diberi gaya atau beri beban, maka kedua pegas atau masing-masing pegas akan merasakan gaya yang sama. Jadi untuk pegas paralel yang sama adalah pertambahan panjangnya, sedangkan untuk susunan seri yang sama adalah gayanya. Kemudian besarnya konstanta pengganti untuk susunan paralel, jika ada beberapa pegas, maka jumlahkan saja pegasnya. Jadi K paralel sama dengan K1, K2, dan seterusnya. Untuk susunan pegas seri, maka besar jumlah susunan pegasnya kita gunakan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Di sini ada contoh soal tentang susunan pegas. Nah, perhatikan gambar berikut. Pegas-pegas yang disusun adalah identik dan masing-masing memiliki konstanta sebesar 200. Tentukan nilai total konstanta susunan pegas. Jadi adik-adik di sini antara K dengan K ini adalah susunan pegas paralel. Jadi nanti kita bisa sederhanakan antara K dengan K ini ya. Ini 200, yang ini juga 200. Ini 200, yang bawah juga 200. Jadi kita gunakan K untuk paralel tadi menghitung K totalnya dengan dijumlahkan. Jadi untuk konstanta pegas paralel yang pertama sama dengan 200 ditambah dengan 200. Hasilnya adalah 400. Kemudian untuk konstanta pegas yang kedua juga sama, 200 ditambah dengan 200. Hasilnya adalah 400. Kemudian setelah masing-masing pegas paralel ini kita sederhanakan, maka bentuk gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, gambar seperti ini sama aja dengan gambar seperti ini adik-adik. Itu ya. Nah, berarti antara pegas gabungan tadi yang 400 dengan 400 ini susunannya adalah paralel juga. Karena paralel juga, maka K totalnya adalah 400 ditambah dengan 400. Hasilnya adalah 800 Newton per meter. Jadi satuan untuk konstanta pegas adalah Newton per meter. Kemudian di sini kita belajar mengenai energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, dengan adanya energi potensial pegas, maka kita bisa membuat pegas ini bergerak ya. Ketika bergerak maka dia akan mendorong benda yang ada di sekitarnya. Nah, contoh penerapan dari energi potensial pegas atau pegas yang tertekan kemudian mendorong benda sekitarnya, mungkin ini bisa pada senapan gitu ya, senapan atau bisa juga pada ballpoint. Oke. Untuk rumus untuk menghitung energi potensial pegas, kita bisa gunakan EP sama dengan luas grafik. Ini jika diketahui bentuk grafiknya. Kemudian EP sama dengan setengah F kalikan delta X. Jadi F ini adalah gaya, sedangkan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Atau bisa juga kita gunakan setengah K kalikan dengan delta X kuadrat, di mana K artinya adalah konstanta pegas. Nah, adik-adik langsung saja kita ke contoh soal kelima dari ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2018.
Sebuah pegas ringan memiliki tetapan pegas 500 Newton per meter. Salah satu ujung pegas itu diikat pada balok yang terletak di lantai yang cukup licin, sedangkan ujung lainnya ditarik. Lihat gambar, sehingga balok memiliki percepatan 20 meter per second. Jika massa balok adalah 1 kg, berapa besar energi potensial pegas? Jadi diketahui konstanta pegas adalah 500 Newton per meter. Kemudian massa pegasnya adalah 1 kg. Ketika ditarik, balok ini mengalami percepatan sebesar 20 meter per second. Di sini sudah diketahui massa dan percepatan, maka pertama-tama kita cari terlebih dahulu pertambahan panjang pegas ketika ditarik. Nah, untuk mencari pertambahan panjang pegas ini, kita gunakan hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja di sini adalah gaya pegas. Sesuai dengan hukum Hooke, F itu sama dengan K dikalikan dengan delta X, sama dengan M dikalikan A. K-nya adalah 500, kemudian delta X-nya kita masih cari. Kemudian masanya 1, A-nya adalah 20. Berarti nanti besarnya delta X sama dengan 20 per 500. Atau 1 per 25. Satuannya adalah meter. Seperti itu. Setelah delta X-nya diketahui, maka kita bisa lanjutkan untuk mencari besarnya energi potensial, yaitu EP sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat. Maka setengah dikalikan dengan 500 dikalikan 1 per 25 dikalikan dengan 1 per 25. Nah, 500 ini kalau dibagi sama 25, maka hasilnya adalah 20. Nah, 20 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 10. Kita punya 10 dibagi dengan 25, maka hasilnya adalah 0,4 Joule. Jadi jawabannya adalah A.